Alhamdulillahi wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ummu Aminah, amma ba'da. Hadirin jamaah rahimakumullah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan berjuta-juta kenikmatannya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan Jumat yang indah ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Jumat di masjid yang penuh barokah ini. Dengan segenap cinta dan kerinduan, salam dan sholawat marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dan doa semoga kelak di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib mengajak kepada dirinya sendiri khususnya dan umumnya kepada para hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di bulan Agustus. Maka ada angka 17 yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama adalah 17 Agustus, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan kata merdeka, kita terbebas dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan bukanlah pemberian, kemerdekaan bukanlah hadiah, tapi kemerdekaan adalah perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang telah mengorbankan jiwa, raga, harta, bahkan nyawanya demi satu kata merdeka. Kita tidak mungkin akan bisa hidup seperti saat ini jikalau kita masih dalam cengkeraman penjajah. Makanya alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Saat ini kita berada di alam kemerdekaan, alam kebebasan, terbebas dari belenggu-belenggu penjajahan. Tugas dan kewajiban kita adalah menjaga kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan cara mengamalkan ilmu kita masing-masing sesuai dengan keahlian kita. Yang masih sekolah dan kuliah, belajar yang rajin. Yang jadi pegawai, yang jadi pejabat, jadi pejabat pegawai yang baik. Jangan menjadi pegawai, jangan menjadi pejabat yang koruptor, yang korupsi, yang memakan harta rakyat, yang memakan harta semua rakyat Indonesia. Mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang sidik, amanah, tabligh dan fatonah. 17 yang kedua yang harus kita ingat selalu dan tidak kita lupakan adalah 17 Ramadan, yaitu nuzulul Quran, di mana Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita semua umat Islam. Al-Quran ini sebagai obat saat kita sakit. Al-Quran ini kita jadikan pandangan hidup dalam kehidupan yang fana ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ketika melakukan haji wada, haji yang terakhir, Kanjeng Rasul bersabda, "Taraktu fikum amra ini fa in tamassaktum bihi malam tadilu abada." Kitab Allahi wa sunnati Rasul. Telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dua ini marilah kita jadikan pandangan hidup kita. Kita jadikan way of life dalam kehidupan kita ini, agar kita menjadi orang-orang yang selamat, menjadi orang-orang yang beruntung, bahagia dunia dan akhirat. Pada episode yang lalu sudah saya sampaikan tentang percakapan antara si tampan dengan si mayat. Maka ketika si mayat dipakein kain kafan, si tampan masuk, ditutup kain kafan kembali, si tampan masuk kembali. Maka akhirnya si mayat tanya sama si tampan, si tampan, ada apa mayat? Saya ini sudah mati, kalau mati gak kembali ke dunia ini. Saya tahu. Kalau kamu tahu mati gak kembali, ngapain kau ikut aku, si tampan? Maka kemudian si tampan menjawab, si mayat, mulai kamu dipakein kain kafan, aku akan setia menemani kamu. Sampai ke liang lahat aku akan tetap setia kepadamu. Bahkan sampai yaumul mizan, aku tak ingin jauh-jauh darimu, wahai si mayat. Ya terima kasih si tampan kalau begitu. Tapi kalau boleh tahu kamu siapa, wahai si tampan? Si mayat, ketahuilah aku ini adalah Al-Quran. Aku ini adalah Al-Quran yang kau baca ketika kau masih hidup di dunia. Meskipun engkau ngantuk, engkau capek, engkau lapar, engkau lelah, kau ambil aku, kau buka aku, kau baca, kau mengerti isinya, kemudian kau amalkan dalam kehidupanmu. Maka sekarang saatnya aku membalas seluruh kebaikanmu kepadaku waktu hidup di dunia. Aku akan setia kepadamu, aku akan selalu bersamamu, akan menerangi kuburmu, akan menerangi kuburanmu, dan akan memberikan syafaat kepada kamu, wahai si mayat. Jadi aku adalah Al-Quran yang kau baca, yang kau amalkan ketika hidup di dunia. 17 yang ketiga yang tidak boleh kita tinggalkan dan tidak boleh kita lupakan. Yang pertama 17 Agustus, yang kedua 17 Ramadan, yang ketiga adalah 17 rakaat. 17 rakaat adalah jumlah rakaat di mana sehari semalam kita menjalankan sholat yang terbagi menjadi isya, subuh, duhur, asar, dan maghrib.
Ini nggak boleh kita tinggalkan. Apapun keadaan kita, entah sehat, entah sakit, entah sempat, entah sempit, entah kaya, entah miskin, entah tua, entah muda, tidak boleh kita tinggalkan. Ini perintah Allah. Saking pentingnya sholat, Allah memanggil langsung Kanjeng Rasul. Saking pentingnya sholat gak bisa ditinggalkan. Saking pentingnya sholat, Allah memberikan keringanan. Yang gak bisa berdiri boleh dengan duduk, yang gak bisa duduk boleh dengan berbaring, yang gak bisa bergerak boleh dengan isyarat. Kalau sudah gak bisa ngapa-ngapain baru disolatin. Makanya mumpung kita masih hidup di dunia, yuk kita sholat. Yuk kita sholat di belakang imam sebelum kita disolatin di depan imam. Selagi langkah kaki kita masih bisa berjalan, yuk menuju masjid sholat berjamaah. Karena apa? Ketika kita memakmurkan masjidnya Allah, ketika kita memakmurkan rumahnya Allah, siapa yang memakmurkan rumahnya Allah, maka dia akan dimakmurkan juga oleh Allah. Sholat berjamaah ke masjid, 5 waktunya kita usahakan. Jangan sampai sehari seuntuk gak nengok masjid untuk berjamaah. Saya jauh kan? Justru semakin jauh semakin banyak pahalanya. Semakin jauh jarak rumah kita ke masjid, semakin banyak pahalanya. Semakin dosa yang dikurangi oleh Allah pun semakin banyak. Kenapa? Setiap langkah kaki kanan kita menambah pahala, kaki kiri kita mengurangi dosa. Semakin jauh jarak rumah kita ke masjid, semakin banyak pahala yang kita terima, semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala aidan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di khutbah yang kedua ini kita bersama-sama memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijadikan orang-orang yang bertakwa, sehingga kehidupan kita hidup di dunia ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga hubungan kita dengan Allah baik, yang disebut dengan hablum minallah. Mari kita jaga hubungan kita sesama manusia dengan baik, yang disebut dengan hablum minannas. Kalau hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik, insya Allah akhir hayat kita juga akan baik, alias husnul khotimah.
Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami yang berkumpul di majelis ini. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa guru-guru kami. Ampunilah dosa-dosa para pahlawan-pahlawan kemerdekaan kami yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terimalah segala amal kebaikannya, ampunilah dosa-dosanya, dan tempatkanlah di surgamu ya Allah. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim wa aqimus shalah.